Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang besar yang selalu berlimpah dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur atas kekuatan yang Tuhan anugerahkan hari demi hari bagi kita. Kita juga jangan lupa kebaikan Tuhan yang selalu kita terima setiap hari dari waktu ke waktu. Kita dipelihara oleh Dia, oleh karena kita adalah anak-anaknya. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, narasi yang kita baca ini merupakan riwayat singkat dari kehidupan Abraham, riwayat singkat dari latar belakang keluarga Abraham. Di sini dituturkan bahwa Abraham memiliki ayah yang bernama Terah dan memiliki beberapa saudara, yaitu Nahor dan Haran. Di dalam kita belajar narasi ini, penuturan riwayat ini, maka ada beberapa hal penting yang sebetulnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Pertama, bahwa ternyata Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan dari latar belakang yang mengenal Tuhan. Karena di dalam kitab Yosua pasal 24 dijelaskan bahwa ternyata Abraham dan keluarganya sebelum dipanggil oleh Tuhan, ternyata mereka menyembah berhala. Dan kita melihat di sini atas anugerahnya Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tanahnya, rumahnya, keluarganya, dan pergi ke tanah Kanaan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, di dalam kita belajar tentang penuturan riwayat ini, maka ada beberapa hal penting yang kita bisa ambil sebagai pelajaran berharga bagi kita sebagai orang percaya. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keberadaan kita itu ditentukan oleh Allah. Di mana kita bisa melihat ini di dalam cerita mengenai Lot. Kita melihat di sini bahwa ayah Lot yang bernama Haran itu sudah meninggal di Ur-Kasdim sebelum kakek dari Lot ini bersama dengan pamannya Abraham pindah ke Haran. Nah, kita bisa belajar bersama bahwa nama Lot disebut di sini, dan di dalam narasi berikutnya kita juga melihat bahwa ternyata Lot ikut bersama dengan Abraham. Artinya bahwa keberadaan Lot bukan merupakan hasil kemungkinan alamiah. Begitu pula dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, keberadaan kita selama kita ada di dalam dunia ini, itu juga tidak terlepas dari penentuan Tuhan. Dan oleh karena itu kita perlu menghargai itu dengan baik, dan kita perlu memakai seluruh hidup kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam narasi ini kita juga belajar bahwa ternyata Terah itu hanya mengantarkan akan keluarga besarnya di dalam batas-batas alamiah. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita belajar dari dua orang, yaitu Lot dan Abraham. Memang mereka bisa sampai ke Haran oleh karena ditemani, diantarkan oleh Terah. Tetapi
Tera tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Untuk masuk ke tanah Kanaan itu adalah butuh anugerah Tuhan, butuh panggilan Tuhan. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita pun juga belajar bahwa rute perjalanan kita sebagai orang pilihan tidak hanya berujung pada kemampuan orang tua kita mengantarkan kita pada batas-batas alamiah. Kehidupan kita, ujung daripada kehidupan kita adalah ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, panggilan keselamatan, panggilan untuk mengalami anugerahnya di dalam hubungan kita yang terpulihkan dengan Dia, dan di dalam kita menerima kembali janji-janji Allah yang juga disampaikan dengan begitu jelas kepada kita. Nah, sekarang kita beralih kepada Abraham. Setelah kita belajar dengan Lot dan kita saat ini melihat Abraham. Nah, kisah Abraham cukup menarik di bagian ini. Selain dia adalah anaknya dari Tera, pindah dari Ur Kasdim ke Haran, tetapi kita bisa melihat satu hal yang penting mendapat penekanan dari penulis kitab Kejadian ini. Seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Mengapa penting? Karena penulis kitab Kejadian ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya istri Abraham sulit untuk memiliki anak. Dan bagaimana mungkin ke depan nanti Abraham itu mendapatkan janji dari Tuhan seperti yang dikatakan di dalam pasal 12. Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan bukan hanya itu, melalui engkau semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kita belajar dari bagian ini, pengantar dari pasal 12 ini menjelaskan kepada kita bahwa keberlanjutan hidup Abraham itu harus dipertaruhkan sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Begitu pula dengan kita, keberlanjutan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan, marilah kita menaklukkan segala kekhawatiran kita dan mempertaruhkan seluruh kehidupan kita di dalam kedaulatan Allah, dalam pimpinan Allah. Sehingga kita bisa aman, bisa tenang di dalam menjalani hari-hari kita. Sebagai penutup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar dari Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32 ini. Bahwa ternyata Abraham dipanggil oleh Tuhan meninggalkan akan Haran dan pergi ke tanah Kanaan. Begitu pula dengan Lot mengikuti akan Abraham. Pelajaran apa yang kita bisa ambil di dalam bagian ini? Kita lihat bahwa Abraham bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi juga Abraham ditarik oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat supaya masuk di dalam persekutuan dengan Dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari juga kita sebagai orang percaya, kita jangan hanya memikirkan akan hal-hal materi tentang apa yang akan kita harapkan dari Tuhan, tetapi juga kita ingat bahwa Tuhan juga menghendaki supaya kita betul-betul mengalami Dia di sepanjang kehidupan kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita memahami anugerah Allah yang besar yang memanggil kita untuk masuk dalam keselamatan, dan juga kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, sehingga dalam keberlanjutan hidup kita, kita terus berharap hari demi hari kepada Allah yang maha baik, yang mengasihi kita. Dan kita pun juga tahu bahwa Allah sendiri menghendaki supaya kita semakin masuk di dalam relasi yang intim dengan Dia, dan hidup kita akan terus dibentuk olehnya di dalam pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan menolong serta memberkati kita sekalian. Amin.